23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburku. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelamaan, aku tidak akan takut, sebab gadamu dan tongkatmu yang menghiburku. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburku. Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Bagaimana kabarnya kalian semua anak-anakku? Hari ini kita bersyukur di mana kita boleh bersama-sama beribadah kembali. Hari ini juga kita boleh mempunyai sikap yang penuh hormat kepada Allah kita. Di mana saat pagi hari ini kita boleh mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk datang kepadanya. Mari kita akan bersaat teduh terlebih dahulu. Kita tundukkan kepala kita. Puji nama Tuhan, setiap waktu, setiap saat, dan setiap jam, kita memerlukan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Begitupun saat pagi hari ini, kita mau meminta pimpinan Tuhan. Kita kenang pujian, ya Tuhan, tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkau lah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Katakan ya Tuhan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkau lah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkati
katakan sekali lagi, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita boleh tundukkan kepala kita lipat tangan kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, di mana kembali saat pagi hari ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu boleh datang kepada Engkau Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu. Sebentar Tuhan, kami mau menyiapkan hati dan jiwa kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami juga menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkatilah kebaktian ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan kami mau menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Anak-anak, Tante mau bertanya nih sama kalian semua. Siapa di sini yang mengasihi Tuhan? Ayo, tangannya. Tante mungkin tidak bisa lihat ya siapa-siapa aja nih yang tunjuk tangan. Tapi Tuhan lihat loh, siapa yang mengasihi Tuhan, tangannya ke atas. Wah, Tante yakin dan percaya semua tangannya ke atas ya. Hari ini kita mau bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau berkata, Tuhan kami mencintai Engkau. Ya, biarlah setiap perkataan kami, pikiran kami boleh semakin dalam mencintai Engkau. I love you Jesus. Boleh, anak-anak di rumah boleh semuanya menggunakan gerakan ya. Haleluya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my. Sekali lagi, I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Boleh tepuk tangan untuk anak-anak Tuhan? Haleluya, puji nama Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita mau menaati segala perintah Tuhan. Salah satu perintah Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, apa coba? Tidak boleh bohong, betul. Nah, ada yang tahu lagu ini? Masih bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dengan gerakan ya. Aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang. Aku senang
boleh Kita loncat ya. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Tuhan Yesus tak suka. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong, bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Tuhan Yesus tak suka. Benar ya, pujian ini mengatakan Tuhan Yesus tidak suka setiap anak-anaknya itu berbohong. Nah, mulai dari hal yang perkara yang kecil, ya anak-anak biasanya bohong sedikit gak apa-apa tante. Tapi Tuhan bilang Tuhan tidak suka. Ya, puji nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, kami akan membuka hati kami. Selidiki kami Tuhan. Biarlah segala perkara Tuhan yang boleh ada di dalam kehidupan kami ini Tuhan, Engkau boleh singkapkan. Kami mau membuka hati kami untuk firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian Jiwaku Terbuka. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh. Jiwaku terbuka, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Kita akan berdoa. Tante minta kita tundukkan kembali kepala kita dan kita lipat tangan kita. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan. Biarlah semuanya Tuhan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Engkau. Sebentar Tuhan, setiap anak-anak-Mu akan menyiapkan hati dan jiwa kami untuk kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui guru-guru sekolah minggu kami Tuhan yang akan memberikan firman Tuhan bagi kami. Dan kami setiap anak-anak-Mu saat pagi hari ini siap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa ini kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.
Halo anak-anak di rumah, bagaimana kabarnya? Om harap kalian semua baik-baik saja di rumah ya. Meskipun sekarang beribadah di rumah, mendengarkan firman Tuhan di rumah, tapi Om yakin kalian semua pasti tetap semangat dan tetap sungguh-sungguh meskipun beribadah di rumah. Nah, hari ini Om akan melanjutkan firman Tuhan yang minggu lalu tentang Nabi Elia. Ya, minggu lalu Nabi Elia bertemu dengan janda di Sarfat yang dalam keadaan yang sangat kritis sekali ya karena tidak ada makanan. Tetapi Tuhan menolong sehingga janda di Sarfat itu bisa memperoleh makanan. Nah, hari ini Om juga masih mau bercerita tentang Nabi Elia, di mana dia bertindak dengan berani dan juga perkataannya dengan berani kepada bangsa Israel dan juga kepada seorang raja. Nah, kondisinya pada saat itu adalah bangsa Israel tidak mendapatkan hujan lebih daripada 3 tahun. Wah, lebih dari 3 tahun adalah waktu yang sangat lama ya. Kalau kita saja tidak ada hujan sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sudah mulai kering, sudah mulai kepanasan. Apalagi ini tidak hanya sebulan, 2 bulan, lebih dari 3 tahun tidak ada hujan yang turun di wilayah bangsa Israel. Itulah mengapa bangsa Israel menderita kekeringan, bahkan kelaparan, karena tidak ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Bahkan binatang-binatang pun tidak banyak yang bertahan hidup, karena binatang pun memerlukan air. Itulah mengapa tidak hanya bangsa Israel saja yang mengalami kesulitan. Sama seperti janda di Sarfat juga yang mengalami kesulitan. Tetapi juga raja yang waktu itu memerintah juga pusing. Gimana nih ya, kalau tidak ada air, kerajaannya, bangsa yang dia perintah juga pasti mengalami kesulitan. Dia adalah Raja Ahab. Tapi kamu tahu firman Tuhan mengatakan bahwa Raja Ahab ini bukanlah raja yang takut akan Tuhan. Dia adalah raja yang sangat jahat sekali. Bahkan dia melebihi kejahatan daripada sebelum-sebelumnya raja yang juga jahat. Dia yang paling jahat. Bahkan yang paling jahat dari yang dilakukan oleh Raja Ahab adalah dia menyembah dewa-dewa. Dia menyembah Baal. Dan dia meninggalkan Allah juga perintah-perintahnya. Itulah mengapa Raja Ahab dikatakan raja yang sangat jahat. Dia seorang raja telah meninggalkan Allah dan dia membawa bangsa Israel untuk sama juga tidak setia dengan Allah dan tidak mentaati hukum dan perintah Tuhan. Bahkan nabi-nabi Allah yang sejati dia tumpas habis dan dia singkirkan. Itulah mengapa di mata Allah Raja Ahab ini sungguh-sungguh jahat. Sehingga Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa Israel, tidak ada hujan supaya mereka kembali bertobat kepada Allah dan mengingat bahwa Allah adalah satu-satunya Allah yang sejati. Maka setelah 3 tahun lebih tidak ada hujan, maka Allah memerintahkan kepada Elia. Elia, segera kamu temui Ahab karena aku akan mengirimkan dan menurunkan hujan kepada bangsa Israel. Wah, Elia yang mendapatkan perintah itu, dia pun taat. Padahal waktu itu nabi-nabi Allah yang sejati ditumpas habis oleh Raja Ahab. Tapi dia harus berani menghadapi Raja Ahab untuk mengatakan apa yang Tuhan perintahkan kepada Raja Ahab dan bangsa Israel. Maka hari itu Elia pergi menemui Ahab. Ketika Raja Ahab mendengar berita bahwa Nabi Elia datang, maka Raja Ahab segera menghampiri dan mendapatkan Elia. Mengapa? Karena Raja Ahab memang sudah lama sekali mencari Nabi Elia. Karena bagi dia, menurut dia, ini semua malapetaka terjadi ini gara-gara Elia. Dia mencari ke seluruh bangsa, ke seluruh kerajaan, tetapi tidak ketemu Elia. Maka hari itu ketika Elia datang untuk menemui Ahab, maka Ahab ini segera cepat-cepat ingin menemui Elia. Ketika dia melihat Elia, maka Raja Ahab berkata, Elia, engkaukah itu yang mencelakakan bangsa Israel? Wah, dia geram sekali ya, karena dia pikir ini gara-gara Elia nih sampai akhirnya tidak turun hujan. Sehingga kekeringan melanda semua bangsa Israel.
Tapi Elia dengan berani dia berkata dan menegur Raja Ahab. Dikatakan, justru engkaulah dan karena keturunan-keturunanmu yang mengakibatkan malapetaka seperti ini. Kamu meninggalkan Allah, kamu tidak mentaati hukum-hukum Tuhan, dan kamu telah membawa bangsa ini menyembah berhala. Maka Elia memerintahkan kepada Ahab, segera kumpulkan semua bangsa Israel di Gunung Karmel. Dan juga kumpulkan nabi-nabi yang kamu pakai untuk menyembah Baal. Maka pada hari itu dikumpulkanlah semua bangsa Israel di seluruh penjuru. Dan kemudian nabi-nabi Baal pun dikumpulkan. Dan jumlahnya kurang lebih 450 nabi Baal. Wah, jumlah yang banyak sekali. Dan hari itu hanya Elia satu-satunya saja sebagai nabi Allah yang sejati. Tapi dia harus menghadapi begitu banyak nabi Baal. Dia berseru kepada bangsa Israel, sampai kapan kalian mau mendua hati? Menyembah Baal atau kamu mau menyembah Allah? Tentukanlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Maka hari ini kamu akan melihat siapakah Allah yang sejati. Dia memerintahkan kepada Nabi Baal dan juga kepada dia untuk mempersiapkan korban bakaran kepada Allah. Dia katakan, persiapkan 2 lembu. 1 untuk Nabi Baal dan 1 untuk aku. Kita akan olah, kita akan juga siapkan kayu-kayu bakaran. Dan kemudian kita akan letakkan di atas mezbah. Tapi kita tidak menyediakan api untuk membakar. Kita akan berseru kepada Allah. Dan biarlah Allah sendiri yang menjawab dalam api. Wah, ketika bangsa Israel mendengar hal itu, mereka berkata, baiklah, setuju, baiklah hal itu terjadi. Karena mereka pun ingin mengetahui siapa yang Allah yang benar-benar sejati. Maka Nabi Baal itu pun mungkin saat itu dia mulai ragu-ragu ya. Karena mereka pun mungkin mempertanyakan, apakah Baal dapat melakukan hal yang seluar biasa itu. Tapi mereka menyanggupi. Dan mereka mulai mempersiapkan seperti yang Elia katakan. Dan mereka mulai berseru kepada Baal. Wah, mereka berseru kiranya Baal dapat menjawab mereka dan menjawab dalam bentuk api yang membakar korban bakaran itu. Tapi mereka berseru 450 orang berseru-seru sehingga terjadi begitu keramaian. Tetapi hanya mereka yang ramai, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Begitu sunyi, begitu senyap. Tidak ada jawaban dalam bentuk api. Dan mereka mulai berjingkrak-jingkrak. Mereka mulai menari-nari supaya mereka pikir dengan saya menari-nari dan berjingkrak-jingkrak maka ada jawaban dari Baal. Tetapi dari pagi mereka berseru-seru, berteriak-teriak, mungkin suaranya sudah hampir habis. Mereka sudah mulai kelelahan sampai siang hari. Tidak juga kunjung ada jawaban. Kemudian Elia mulai mengejek Nabi Baal itu yang melakukan kebodohan. Karena bagi Elia mereka melakukan seperti usaha menjaring angin, tidak ada gunanya. Bagaimana mungkin Baal yang merupakan buatan mereka sendiri, yang bukanlah Allah yang hidup dapat mendengar, dapat melakukan perbuatan seperti itu. Maka Elia pun mengejek Nabi Baal itu. Dia katakan, ayo berserulah lebih keras. Mungkin Allah kamu ini lagi merenung. Atau mungkin ada urusan, lagi banyak urusan sehingga dia tidak ada di tempat. Sehingga kamu berseru-seru, tidak ada jawaban. Atau mungkin Baalnya lagi tidur, sehingga tidak terdengar ketika mereka berseru-seru. Karena dia sedang tertidur dengan pulas. Wah, Nabi Baal itu ketika mendengar, dia berpikir, wah mungkin benar juga ya. Sehingga mereka berseru-seru lagi dengan lebih berusaha sekuat tenaga lagi. Bahkan mereka melakukan ritual-ritual yang mengerikan. Mereka menoreh badan mereka dengan pedang dan juga tombak yang begitu tajam. Sehingga mulai darah berlumuran dari tubuh nabi-nabi Baal itu. Wah, pokoknya saat itu benar-benar kacau balau sekali. Bahkan mezbah pun sampai berantakan karena mereka melakukan apapun yang dapat mereka lakukan supaya Baal itu menjawab seruan mereka. Tetapi apakah terjadi? Tidak. Karena
Baal adalah buatan manusia yang tidak mendengar, tidak memiliki mata yang dapat melihat, dan tidak dapat melakukan apapun. Sehingga mereka dari pagi, siang, hingga petang sampai mereka sudah habis tenaga. Karena mereka tidak berhenti-berhenti berseru, tapi semuanya sunyi, tidak ada jawaban dari Allah palsu mereka. Maka majulah Elia dan kemudian dia memerintahkan, baiklah sekarang siapkan kembali korban bakaran, lembu bagian aku dengan kayu-kayu bakar, dan kita susun kembali mezbah yang sudah berantakan itu. Kemudian mereka mulai menyusun, mezbah yang sudah berantakan. Elia memerintahkan susunlah dari 12 batu yang menandakan 12 suku Israel. Dan tidak hanya itu, ketika korban dengan kayu diletakkan di atas mezbah, bahkan Elia memerintahkan untuk menggali parit di sekeliling mezbah, parit yang dalam. Dan kemudian dia memerintahkan kepada bangsa Israel untuk membawa 4 buyung atau seperti kendi berisi air yang masih ada tersisa itu. Kemudian dia siramkan di atas korban. Wah, Nabi Baal ketika melihat itu, mereka mulai kebingungan ya. Wah, ini gimana? Tadi aja korban bakarannya tidak basah, tidak terbakar. Ini bagaimana korban yang kemudian basah bisa terbakar? Bahkan Nabi Elia memerintahkan tidak hanya 4 buyung, tapi dia katakan sekali lagi, maka dituangkan 4 buyung lagi. Tidak cukup, sekali lagi. Maka dengan total 12 buyung dituangkan di atas mezbah. Sehingga korban bakaran itu dengan kayu-kayunya menjadi basah. Sehingga parit di sekeliling mezbah itu pun penuh dengan air. Begitu banyak air yang dibuang untuk membasahi korban bakaran itu. Maka Elia berdoa kepada Allah dengan yakin, karena dia tahu Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup dan dapat mendengar doa. Maka dia berdoa kepada Allah. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Setelah Elia berseru kepada Allah, maka Allah menjawab dengan api. Dan api itu membakar habis korban yang basah, kayu yang basah, habis semua terbakar. Bahkan air yang memenuhi parit itu juga habis. Dan Allah menunjukkan kepada bangsa Israel pada saat itu bahwa Allah adalah Allah yang sungguh-sungguh ada dan Allah yang berkuasa. Ketika bangsa Israel melihat semuanya itu, mereka menjadi terkejut sekali dan mereka terpukau dengan peristiwa yang luar biasa itu. Dan berkata, sungguh Tuhan ini adalah Allah. Tuhan ini adalah Allah. Wah, hari ini kita melihat bagaimana Elia begitu berani ya. Dia harus melakukan hal yang luar biasa. Dia harus menantang nabi-nabi Baal. Dia hanya seorang diri. Dan Nabi Baal itu ada 450. Dan disaksikan begitu banyak orang Israel. Bahkan dia harus menantang Raja Ahab yang sangat jahat sekali. Tapi dia tidak takut. Walaupun mungkin dia dapat dibunuh. Tapi dia maju dengan berani. Karena dia tahu, aku harus melakukan perintah Tuhan. Dan aku harus mengatakan hal yang benar. Anak-anak sekalian, pernahkah kamu takut ketika kamu harus mengatakan atau melakukan hal yang benar? Mungkin kamu satu-satunya orang yang melakukan hal yang benar. Mungkin kamu takut dihina, mungkin kamu takut diejek ketika kamu mau melakukan firman Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kalian. Tapi biarlah kita belajar seperti Elia yang berani melakukan hal itu. Karena dia tahu, aku diperintahkan oleh Allah dan pasti Allah yang hidup akan menyertai aku.
Kita akan baca dalam firman Tuhan yang juga menjadi ayat hafalan kita dalam Mazmur 23 ayat 5. Mazmur 23 ayat 5 adalah mazmur yang dituliskan Daud ketika dia juga harus mengalami kesulitan sama seperti Elia. Ketika banyak musuh, ketika banyak orang yang mau mencelakakan Daud, tapi Daud tetap bertindak benar karena dia tahu dia memiliki Allah yang akan melindungi Daud. Mazmur 23 ayat 5, Om akan bacakan ya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Di sini dikatakan bahwa Tuhan bahkan menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Menunjukkan Daud tidak perlu takut. Bahkan Daud dapat makan dengan tenang di hadapan musuh-musuh karena dia tahu Allah menyertai. Nah anak-anak, ketika kamu harus berkata, bertindak hal yang benar, dimanapun kalian berada, kalian perlu ingat sebagaimana Allah yang luar biasa yang menyatakan dirinya kepada Elia, Allah yang sama juga akan menyertai kamu ketika kamu harus mengatakan atau melakukan hal yang benar. Ya, anak-anak, mari kita berdoa dan kita berdoa kiranya Tuhan menolong membuat kita berani ketika kita harus berkata atau melakukan hal yang benar. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengar peristiwa tentang Elia. Kami bersyukur karena Engkau menyatakan dirimu sebagai Allah yang hidup, Allah yang mendengar. Sehingga Elia pun berani ketika dia harus melakukan yang Engkau perintahkan. Kami juga mau belajar dari Elia untuk berani melakukan dan mengatakan hal yang benar. Karena Allah Engkau adalah Allah yang hidup yang akan menolong dan menyertai setiap anak-anak-Mu. Kami alaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, bagaimana? Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan mempercayai Allah dan mengatakan yang benar. Kita semua sebagai anak-anak Tuhan harus berani untuk menyatakan hal yang benar. Puji nama Tuhan, agar kita dapat menyatakan hal yang benar. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus dibekali oleh firman Tuhan. Sebentar, Tante akan memberikan bacaan Alkitab seminggu ke depan. Kita juga bersyukur ya kalau sampai hari ini kita juga boleh belajar lagu-lagu baru. Setiap minggu kita diberikan lagu-lagu baru agar kita boleh dibekali dengan puji-pujian yang boleh menguatkan hati kita. Minggu ini kita akan belajar lagu baru yang berjudul Ajaiblah Firman Tuhan. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup tertinggi.
Anak-anak, kita tetap harus menjaga kesehatan dan terus berdoa. Kiranya Tuhan terus boleh melindungi kita dan sampai bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.